Shalom, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu teman-teman saya ada saya sendiri, Yunece, Nason, dan Feby. Di sini kami akan menjelaskan video kami tentang perkembangan psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan manusia yaitu ilmu tentang perkembangan manusia dari sejak dia lahir sampai kelak atau lanjut usia. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan? Contohnya kita tahu ada faktor genetik, faktor hormon, faktor gizi, faktor lingkungan, orang tua dan kesehatan, bahkan faktor pendidikan. Di sini kami akan lebih menjelaskan tentang faktor pendidikan. Yang perlu ditekankan ya teman-teman, psikologi perkembangan ini berguna untuk memperbaiki pemikiran perilaku dari diri sendiri maupun orang lain. Pemikiran ini akan menghasilkan deskripsi dan pemahaman penguasa atas psikologi perkembangan, utamanya berguna bagi individu yang ingin memahami individu lain melalui komunikasi. Oke, kita lanjut ke yang bagian pertama, yaitu kurikulum. Dengan memahami perkembangan individu dan mengetahui fase-fase dalam dunia pendidikan, misalnya, maka dapat disusun kurikulum, materi, metode, sarana, dan alat yang sesuai dengan situasi kondisi anak didik yang ada. Kurikulum sebagai satu program dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, mempunyai hubungan dengan proses perhubungan perilaku peserta didik. Anak sejak dilahirkan sudah memperlihatkan keunikan yang berbeda satu sama lain dalam bentuk tangisan dan gerakan-gerakan tubuhnya. Hal ini menggambarkan bahwa sejak lahir anak telah memiliki potensi untuk berkembang. Ingat, dari anak diberi kesempatan berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan. Lanjut ke yang kedua, ada materi. Materi adalah bahan pembelajaran yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan perhatian anak. Bahan tersebut mudah diterima oleh anak. Itu yang paling penting. Bahan tersebut mudah diterima oleh anak. Jadi kita tidak perlu memberikan materi yang sangat-sangat jauh untuk kebutuhan anak. Misalnya materi yang ada di sekitaran kita, yang mudah dipahami oleh anak. Yang ketiga adalah metode. Metode atau strategi pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Contohnya, anak di 4 tahun itu tidak mungkin untuk mengajarkan matematika untuk perhitungan. Tapi di mana kita harus memberikan dia pengenalan warna, bentuk, buah, nama-nama buah, nama anggota keluarga, nama-nama alat transportasi. Itu untuk anak-anak yang pada usia 4 tahun, karena mereka harus belajar. Karena itu belajar mengenal sesuatu yang di sekitar mereka. Contohnya dengan warna buah, nama hewan, nama-nama alat transportasi. Itu yang harus dilakukan. Kemudian di sini ada alat-alat. Alat-alat untuk mencapai pembelajaran yang baik juga dibutuhkan, seperti meja, bangku, dan papan tulis. Ya, anak-anak akan merasa nyaman jika di dalam suatu ruangan atau sekolah mereka itu jika ada tempat duduk, papan tulis, meja. Kemudian juga untuk alat-alat bermainnya juga mereka menggunakan alat-alat yang bisa membantu perkembangan otak mereka, seperti ada susunan balok yang sering kita jumpai di situ, gunanya untuk mengacu perkembangan otak.
yang dibentuk, yang ada beberapa bentuk ya, ada segitiga, kerucut, segi empat, persegi, dan masih banyak lainnya. Ini digunakan untuk mengacu perkembangan otak anak. Oke, terima kasih. Ini sekian video pendek yang kami sampaikan dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih.